Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainul Hafizi, dosen tetap di Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Bidang keahlian saya berfokus pada kajian modal sosial dengan perhatian khusus pada tema jaringan sosial, norma sosial, kepercayaan, dan solidaritas sosial dalam berbagai konteks pendidikan maupun kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kajian modal sosial. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 16 pertemuan. 14 kali pertemuan khusus untuk pembahasan materi, serta 2 kali pertemuan khusus untuk UTS dan UAS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa teori. Yang pertama, konsep teori dan perspektif modal sosial. Yang kedua, mahasiswa akan mempelajari tipologi modal sosial. Yang ketiga, mahasiswa juga akan mempelajari indikator modal sosial, yaitu seperti trust atau kepercayaan, norma, dan jaringan. Dan pada materi keempat, mahasiswa juga akan mempelajari peran modal sosial dalam pendidikan, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta hubungannya dengan kondisi sosial masyarakat. Dan terakhir, pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari atau mahasiswa juga akan diajak untuk mengevaluasi masa depan modal sosial di era modern dengan tantangan globalisasi. Proses pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan model experiential learning dan project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Gimana, lancar hari ini? Alhamdulillah lancar, meskipun banyak godaan ya, bensin habis dan lain sebagainya, harus antri dan lain sebagainya. Oke, pada pertemuan hari ini kita lanjut lagi di mata kuliah kita, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Tentu kalian masih ingat mata kuliah kita ini apa? Modal sosial, kajian modal sosial. Baik, ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Setelah sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan rule dan atau aturan dari perkuliahan kita. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin meminta perwakilan dulu dari kalian untuk memimpin doa sebelum perkuliahan kita mulai. Saya persilakan. Sondang, silakan. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, izinkan kami untuk memimpin doa. Doa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin, doa selesai. Oke, terima kasih Sondang atas waktunya. Baik, kita lanjut saja, kita langsung saja. Pada pertemuan ini kita lanjut saja terkait dengan materi kita, yaitu konsep dan teori dari modal sosial. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin memberikan gambaran ke kalian, atau saya ingin memberikan pertanyaan ke kalian terkait dengan materi ini. Karena materi, maksudnya modal sosial ini seringkali kita berhadapan di lingkungan sekitar kita. Secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan, secara tidak langsung kita sudah menjalankan yang namanya modal sosial ini. Tapi kadang-kadang kita nggak paham, wah ini ternyata modal sosial ya, gitu ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin nanya ke kalian. Sebelum kalian kalau ke kampus, kalau ketika kalian tidak punya kendaraan, kalian minta tolong ke siapa? Teman sekelas. Ada teman sekelas, siapa lagi? Keluarga. Selain keluarga, Gojek. Padahal kalian nggak kenal ya Gojek ya. Asal kalian nggak kenal Gojek, yang penting ini kalian apa sih namanya? Pesan lewat aplikasi, jalan aja. Kadang-kadang kalian secara tidak langsung ngobrol, ya kan? Padahal kalian nggak pernah kenal, ya kan? Baik. Nah, ini adalah gambaran dari modal sosial yang kita lakukan, yang sering kita laksanakan setiap hari. Gambarannya. Baik, sebelum kita lebih detail lagi,
kita lanjut ke capaian pembelajaran kita. Pada materi ini, harapannya setelah kita semua atau saya mentransfer atau men-sharing pengalaman pemahaman materi ini ke kalian, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori modal sosial itu sendiri. Nah, sehingga apa? Setelah kita mempelajari ini, tujuannya adalah mampu menjelaskan, mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar dari modal sosial itu sendiri. Yang kedua, yaitu mampu menjelaskan teori dari modal sosial itu sendiri. Ini tujuan kita setelah kita membahas materi ini. Jadi tadi ada yang kuliah bangun pagi, mikir, wah saya kuliah nggak ada tujuan. Saya datang ke sini tujuannya hanya untuk main aja, nggak juga. Tapi hari ini kita akan membahas terkait dengan modal sosial dengan tujuan yang sudah digambarkan tadi. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya saya ingin minta ke kalian pendapat kalian yang berkaitan dengan apa yang saya tampilkan di sini. Yang saya tampilkan di sini yaitu adalah pertanyaan kalau tiba-tiba kalian kena musibah atau masalah, kira-kira siapa yang kalian hubungi pertama kali dan kenapa? Silakan. Yang tadi itu, Izin Pak. silakan. Oke, nama saya Sondang Pak. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan bahwa ketika tiba-tiba ada bencana di sekitar kita, maka orang pertama yang mungkin akan saya hubungi adalah pihak berwenang. Misalnya kalau misalnya di situ digambarkan sebagai kebakaran, mungkin saya akan telepon damkar Pak. Terus kalau misalnya bencana mungkin BNPB atau BPBD gitu Pak. BPBD. Ya. Oke, terima kasih Sondang. Wih, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu. Dari sebelah kiri ada lagi yang memberikan pernyataan? Silakan. Saya Fani, saya izin menjawab. Misalnya kalau ada bencana, tiba-tiba ada bencana seperti yang digambar itu kayak kebakaran, yang saya hubungi pertama itu kalau dilihat secara realistis, otomatis kan kita panik ya kalau ada kebakaran kayak bencana kayak gitu. Kita pasti lari keluar dulu dan kita nggak tahu handphone kita di mana, jadi kita cari tetangga dulu untuk minta tolong gitu. Kenapa tetangga, Fani? Karena kita kan panik nggak bawa apa-apa, jadi kayak tetangga tuh pasti punya handphone dan dia cukup tenang gitu kan, jadi bisa menghubungi pemadam kebakaran atau pihak yang berwenang gitu untuk membantu kita. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus semuanya. Nah, dari 10 menit gambaran yang Fani sampaikan, dan sampaikan, di sini sudah muncul di masyarakat bahwa kalian itu ada rasa percaya terhadap tadi tetangga, meskipun tidak dikenal gitu ya. Terus Sondang tadi menyebut dia langsung ingin telepon damkar atau enggak BPBD dan lain sebagainya, meskipun dia nggak kenal. Percaya ya. Kenapa? Mungkin kalau menurut Sondang tadi yang BPBD karena yang lain bisa membantu kita dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Baik, kalau kalian sudah paham semua, kita lanjut. Nah, lalu apa sih yang tokoh-tokoh yang selalu yang selalu atau yang mencetuskan yang namanya modal sosial ini? Sebelum ke situ, saya ingin memberikan gambaran dulu terkait dengan definisi umum yang sering muncul dalam modal sosial. Saya minta salah satu dari kalian untuk baca satu aja definisi umum, dibaca. Boleh, silakan, siapa? Boleh. Saya minta tolong satu orang aja untuk membaca dari, boleh ya? Definisi umum modal sosial. Yang pertama tuh modal sosial merupakan sumber daya yang muncul dari hubungan sosial. Nah, berbeda dari modal ekonomi atau materi dan modal budaya atau pengetahuan. Nah, modal sosial ini berfokus pada relasi, norma, dan kepercayaan. Oke, terima kasih Fadila atas apa sih namanya
atas bantuannya membaca narasi yang di depan. Oke, saya ingin menjelaskan secara konsep dasar dari modal sosial ini adalah, sebelum kita lanjut ke teori ya, ini dulu yang paling pertama. Fokusnya itu adalah modal sosial itu adalah sumber yang muncul dari hubungan sosial kita. Bukan karena materi, bukan karena budaya, bukan karena ada keuntungan satu sama lain, bukan. Kalian kalau merantau ke sini misalnya, pasti yang dicari itu adalah orang-orang yang satu kampung, paling kecil ya, satu alumni, ya kan? Kalau nggak satu alumni, satu kabupaten, gitu. Iya kan? Misalnya si Sondang nih, orang jauh dari Jakarta, di sini nggak punya siapa-siapa, nggak punya keluarga. Alumni nggak mungkin, pasti milih yang di luar sana, ya kan? Terus akhirnya salah satu yang dicari sama Sondang adalah orang yang dari Jakarta. Benar nggak Sondang? Iya kan? Kalau dia berkomunikasi dengan orang yang lain kan mungkin agak canggung mungkin ya. Mungkin pasti dia akan mencari tahu orang-orang yang dari sekitarnya dulu. Itu ya. Paham sampai sini ya? Selanjutnya adalah sangat berbeda sekali dengan dalam konteks modal ekonomi dan modal budaya. Makanya kalau modal ekonomi ini kan pasti ya berdasarkan kepentingan aja. Lu punya duit banyak, ya kita berkawan. Lu nggak punya duit, gua tendang. Kan begitu. Iya kan? Anda nggak berteman kayak gitu? Semoga di kelas ini nggak ada ya. Karena tadi kita ke konsep dasar tadi, modal sosial itu adalah yang paling ini muncul karena hubungan sosial kita. Sehingga apa? Sehingga modal sosial itu adalah fokus pada relasi, norma, dan kepercayaan. Relasi ini kan hubungan kita ya, jaringan kita, ada maksudnya konektivitas kita, dan lain sebagainya. Sampai sini? Paham? Paham. Oke, next. Karena tadi kita udah bahas terkait dengan definisi umum yang seringkali muncul dalam modal sosial, kita akan lanjut ke teorinya. Siapa sih yang mencetuskan yang namanya modal sosial ini? Nah, yang pertama itu ada namanya Pierre Bourdieu. Kita yang pendidikan ilmu sosial ini kan seringkali mendengar Bourdieu nih. Iya kan? Saya minta tolong satu orang untuk membacanya. Satu orang aja. Saya. Boleh, silakan. Jadi definisi menurut Pierre Bourdieu itu adalah jadi Pierre Bourdieu itu adalah pakar sosiologi Prancis yang punya perhatian besar terhadap modal sosial seperti kajian filsafat, sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, ekonomi politik, dan teori pendidikan. Ya, menurut Bourdieu apa di sini? Boleh lanjut. Nah, jadi menurut Pierre Bourdieu itu adalah sumber daya yang terkumpul pada individu atau kelompok melalui jaringan hubungan timbal balik dan pengakuan sosial. Dengan kata lain, kekuatan seseorang seringkali ditentukan oleh kualitas jaringannya, bukan hanya oleh materi yang dimiliki. Bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Ya, kalau dalam konteks sekarang orang dalam gitu ya. Iya. Relevan nggak? Relevan. Terima kasih Vira atas atas bantuannya. Baik, inilah yang seperti yang di slide materi ini atau yang sering saya sampaikan bahwa Pierre Bourdieu ini adalah salah satu ilmuwan tokoh yang berasal dari Prancis yang sangat terkenal sekali. Banyak sekali teori-teorinya atau pemahaman-pemahaman yang kita bisa pelajari. Salah satunya dalam konteks modal sosial ini. Menurut Bourdieu ini adalah modal sosial itu adalah sumber yang terkumpul pada individu atau kelompok orang yang hubungannya itu timbal balik dan pengakuan sosial. Misalnya kita punya alumni sekarang, tiba-tiba dalam waktu ke depan kita punya alumni, kita tergabung di situ. Ketika ada ulang tahun sekolah atau ketika ulang tahun kampus kita, ya pasti kita ada koneksi juga, dalam artian ada rasa memiliki. Rasa memiliki itu diimplementasikan dalam bentuk misalnya nyumbang, kan timbal balik di situ.
Ini bukan dalam konteks materi ya, karena kita sudah saling memiliki. Kita merasa kesamaan, persepsi, kesamaan kita pernah ditempa di sekolah, dan lain sebagainya, atau di organisasi. Ya kan? Sehingga ketika kita menjadi orang besar, atau ketika sudah selesai lah dari situ, pasti ada timbal balik tadi. Secara tidak langsung gitu ya. Kalian aja kalau misalnya kalau di sekolah misalnya, oh kita ini ada alumni ini ya, ayo kita urunan, pasti kayak gitu kan? Ada ya, secara tidak langsung. Ini menurut Perdue. Artinya yang paling terkenal itu adalah bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Ya kalau yang Gen Z atau Gen Alpha hari ini kan banyak ordal-ordal dan lain sebagainya. Ya. Itu ya. Terima kasih. Ada lagi? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ada nggak? Oh, paham ya? Paham semua ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, setelah pernyataan dari Bourdieu, teori selanjutnya itu ada namanya James Kuhlman. James Kuhlman ini adalah menurut James Kuhlman, modal sosial itu adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama. Ini paling penting, kemampuan masyarakat untuk bekerja sama. Menurutnya adalah kepercayaan atau trust, yang menurutnya di mana bahwa masyarakat yang penuh rasa percaya lebih maju dibanding dengan masyarakat yang penuh curiga. Iya kan? Sederhananya begini, analogi sederhananya. Kayak gini, kalian karena sering kali terbiasa beli, datang ke pasar, dan pedagang juga mengenal kalian secara tidak langsung. Ketika kita kekurangan uang, orang itu tidak akan mempermasalahkan. Ya kan? Misalkan ada kekurangan uang nih misalnya. Orang tidak akan minta notanya dan lain sebagainya. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Ngerasain kayak gitu nggak? Pernah kan? Udah ambil aja kembaliannya. Kan gitu kan? Kadang-kadang ya. Ah kurangnya ambil aja. Karena kita saling percaya. Biar kita fokus lagi, saya minta kalian fokus lagi. Atau kayaknya saya lihat ini ngantuk-ngantuk terus nih. Kita ice breaking dulu ya. Iya. Apa tadi ininya? Marina apa? Marina menari. Marina apa? Marina menari di atas menara. Oke, saya minta biar kalian fokus lagi untuk berdiri. Ini saya lihat dari tadi ngantuk-ngantuk nih. Oke, nanti ikuti gerakan saya ya. Bukan ikuti gerakan saya ya. Ketika saya bilang Marina, tangan kalian seperti ini. Ketika saya bilang menari, tangan kalian begini. Ketika saya bilang di atas, kalian tangannya begini. Ketika saya bilang menara, kalian begini. Oke? Bisa kita coba? Menara. Menari. Nah, ada yang nggak fokus nih. Marina. Di atas. Menara. Marina. Menari. Di atas. Menara. Oke, kita kasih aplaus dulu. Berarti masih fokus lagi. Oke, fokus lagi ya. Minta satu lagi untuk membacakan yang di depan. Saya. Boleh, silakan. Amira, silakan. Ya. Jadi definisi menurut Robert Putnam merupakan modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial yang mencakup jaringan atau network, norma atau norm, dan kepercayaan atau trust yang memfasilitasi kerjasama demi keuntungan bersama. Dan juga fokus pada civic engagement dan juga partisipasi masyarakat. Oke, kita di situ aja. Kita di situ dulu. Nah, menurut Robert Putnam ini, dia lebih fokus ke civic engagement, artinya partisipasi publik masyarakat. Kayak contoh misalnya, kita mandikan gotong royong mandikan jenazah. Kayak kita yang Muslim misalnya, kita tanpa
tanpa apa sih namanya, tanpa diminta, tanpa disuruh, udah inisiatif kan? Ya kan, datang gotong royong, ada yang gali kubur, ada yang bikin kain kapan, ada yang nyari ini dan sebagainya. Ya kan? Nah, inilah artinya partisipasi publik tadi yang menitik beratkan pada partisipasi publik, civic engagement. Artinya menurut Robert Putnam ini yang tidak terlepas dari jaringan tadi. Di komplek kita ketika terjadi pencurian dan lain sebagainya, yang kita lakukan adalah nggak mungkin kita akan minta tolong ke warga Sungai Jawi misalnya, sementara kita di Pontianak Timur gitu. Iya kan? Jauh banget. Pasti kita akan minta tolong sesama satu komplek. Kita akan berkoordinasi dengan satu RW, satu komplek. Di komplek kita ini banyak kemalingan. Kayaknya kita hari ini kita harus bikin ronda malam deh. Kan gitu. Jadi semuanya orang terlibat, nggak ada yang apatis. Pertemuan kita hari ini lebih detailnya nanti maksudnya terkait dengan selanjutnya bagaimana unsur modal sosial, bagaimana dimensinya, minggu depan kita akan bahas. Karena di topik ini kita hanya fokus pada teori. Itu saja. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lah ya.